Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah berada di bulan Desember, di mana di bulan ini kita boleh merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia sudah hadir di dunia ini untuk menyelamatkan kita. Amin. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus, di mana Engkau sudah lahir ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami ya Bapa. Oleh sebab itu kami mau menaikkan pujian kami Tuhan Yesus, rasa syukur kami kepada Engkau Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, dan kami akan siap untuk memuji Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan sorakkan untuk kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Amin. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus terang ajar, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Dan di surga disembah Kristus Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikenal, firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil. Nyatalah Immanuel, kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia di naungan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan maut diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja Mulia. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Bernyanyilah, bernyanyilah kamu, tentara malaikat, turut bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia.
sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sekali lagi, hai mari berhimpun, hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, kami sembah Tuhan, haleluya, oh Yesus. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembahlah, sembah, sembah dan puji Dia. Hanya Kau yang disembah Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Oh, sembah, sembah dan puji Dia. Sembahlah, sembah dan puji Yesus. Sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembah, sembah dan puji Dia. Hanya Kau yang disembah Tuhan. Haleluya, amin. Sembah dan puji Dia. Oh, sembahlah Yesus. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Sembahlah, sembah, sembah dan puji. Oh Yesus, hanya Kau yang disembah Tuhan. Amin. Sembah dan puji Dia. Sekali lagi katakan sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia,
sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji, sembah dan puji Dia Sang Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia Sang Raja. Haleluya Tuhan, hanya Engkau yang disembah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau bekerja pada setiap hati kami masing-masing pada pagi hari ini. Dan terus Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan, kita kembali bertemu dalam renungan Rebu Teduh pada pagi hari ini. Sungguh saya begitu bersukacita dan saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara juga merasakan sukacita yang sama. Karena kita sudah memasuki bulan Desember, bulan yang harus menjadi sukacita bagi kita semua. Karena dalam bulan ini kita secara menyeluruh atau secara mendunia kita merayakan kelahiran Yesus Kristus. Satu kabar baik, satu sukacita yang benar-benar harus kita sadari secara penuh bahwa kelahiran Tuhan sungguh akan membawa keselamatan bagi hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membaca Lukas 2 ayatnya yang ke-8 sampai ke-20. Tapi kita tidak akan baca semua, saya akan bacakan beberapa ayat untuk Bapak Ibu Saudara dalam renungan kita pada pagi hari ini. Kisah ini mengisahkan tentang gembala-gembala. Ayat yang ke-8 berkata, Lukas 2 ayat yang ke-8 berkata, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu ayat yang ke-10, kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Sampai di sini dulu kita membaca ayat firman Tuhan pada pagi hari ini. Jika Lukas 2 ayat 1 sampai 7 berbicara tentang latar belakang bagaimana Maria dan Yusuf harus kembali ke Bethlehem untuk melakukan sensus atau pendaftaran pada saat itu. Lalu di ayat berikutnya ayat 8 sampai 20 itu berbicara tentang bagaimana malaikat mengabarkan satu berita sukacita tentang kelahiran Yesus. Tema Natal kita atau tema kita di bulan Desember ini adalah marilah kita pergi ke Bethlehem. Let's go to Bethlehem. Kenapa harus ke Bethlehem? Karena di sana ada satu kabar sukacita yang luar biasa yang membawa perubahan bagi kehidupan kita orang-orang percaya. Yang harus kita lihat adalah kenapa malaikat saat itu datang kepada gembala-gembala. Kenapa tidak datang kepada raja-raja? Kenapa tidak datang kepada orang-orang besar, kepada imam-imam atau kepada siapapun yang memiliki jabatan, yang memiliki kekayaan, yang memiliki segala sesuatu yang mungkin dipandang besar oleh dunia? Tapi malaikat diutus oleh Tuhan datang kepada gembala-gembala. Gembala-gembala menggambarkan kehidupan yang sederhana. Gembala-gembala menggambarkan kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada dalam kesederhanaan. Karena Tuhan turun ke dunia ini juga dalam keadaan yang sederhana.
Tuhan tidak dilahirkan dalam istana yang besar. Tuhan tidak dilahirkan dalam kehidupan yang mewah, dalam keadaan yang megah, dalam keadaan yang besar. Tapi hanya dalam keadaan yang sederhana. Hanya dibungkus oleh kain lampin lalu diletakkan di dalam palungan. Maka kesederhanaan itu yang akan terus Tuhan jalani sepanjang hidupnya. Karena Tuhan kita, Tuhan yang melihat hati. Tuhan yang melihat orang-orang yang mau menerima kabar sukacita ini dengan sukacita yang sungguh-sungguh. Gembala-gembala ini memiliki ketulusan. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang sederhana. Pekerjaan mereka adalah pekerjaan yang mungkin dipandang hina oleh sebagian orang atau oleh banyak orang mungkin. Keadaan mereka juga pasti bukan orang-orang yang memiliki banyak harta, bukan memiliki kekayaan yang besar, tapi orang-orang yang mungkin tidak dipandang, orang-orang yang mungkin tidak dilihat. Demikian kedatangan Tuhan ke dalam kehidupan kita, walaupun kadang kita tidak dipandang oleh dunia, walaupun kita dianggap rendah oleh dunia, walaupun kita tidak memiliki apapun bagi dunia ini, tapi Tuhan mau datang dalam kehidupan kita, membawa kabar baik dan kabar sukacita untuk kita semua. Amin. Kita mau menerima sukacita yang besar. Kita mau datang ke Bethlehem, kita mau menyaksikan bagaimana Tuhan boleh ada, Tuhan boleh dilahirkan, Tuhan boleh turun menjadi manusia dalam segala kesederhanaan dan bahkan diberitakan dalam kepada orang-orang yang juga sangat sederhana. Kita baca di ayat selanjutnya. Di ayat yang ke-12 dikatakan, inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Tuhan akan selalu datang kepada setiap hati yang taat. Ketika malaikat ini menampakkan diri kepada gembala-gembala, lalu malaikat memberitakan tentang kabar baik, akan lahir bagimu juru selamat yang akan menjadi Tuhan yang akan engkau sembah, yang akan menjadi juru selamat bagi kehidupan seluruh manusia, yang akan menjadi Tuhan di kota Daud. Maka para gembala ini dengan hati yang taat, mereka tidak menunggu dalam waktu yang lama, mereka tidak menunda-nunda, mereka bergegas untuk segera pergi ke Bethlehem seperti apa yang malaikat Tuhan perintahkan. Kelahiran Tuhan, kehidupan Tuhan, kedatangan Tuhan ke dunia ini akan selalu ada di dalam hati setiap kita yang mau taat dan percaya. Jika minggu lalu Bapak Gembala memberitakan firman Tuhan, berbicara tentang hari Tuhan yang sudah dekat, sempat membawakan firman Tuhan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh, 5 gadis bijaksana yang selalu berjaga-jaga. Demikian juga dengan gembala-gembala ini ketika mereka menggembalakan kawanan domba ini ada di malam hari, dan kondisi ketika malaikat Tuhan turun dan memperlihatkan diri kepada gembala-gembala ini tidak dalam sedang keadaan tertidur, tapi mereka sedang dalam keadaan berjaga-jaga. Jadi kalau kita mau selalu ada dekat dengan Tuhan, kita mau selalu menerima perintah Tuhan, suara Tuhan, mau selalu merasakan hadirat Tuhan, kita harus selalu taat. Kita harus selalu taat, kita harus selalu berjaga-jaga senantiasa. Artinya kita harus selalu siap sedia, kapanpun Tuhan berbicara kepada kita secara pribadi, maka kita harus bisa selalu melakukan dan mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, seturut kehendak rencana Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi.
Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan, ayatnya yang ke-16, lalu ayat yang ke-17. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Ayat yang ke-20 katakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Firman Tuhan tidak akan pernah salah, Tuhan tidak akan pernah mengingkari janjinya. Dan kita harus siap selalu memuji dan memuliakan Tuhan, karena Tuhan sungguh sudah melakukan segala hal yang sudah dinyatakan dalam kehidupan kita, apa yang sudah dijanjikan dalam kehidupan kita, apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita akan selalu membawa sukacita dan kabar baik buat hidup kita. Jadi yang pertama, marilah kita ke Bethlehem karena di sana ada sukacita. Mari kita ke Bethlehem artinya kita mau selalu datang kepada Tuhan. Kita mau selalu bergerak untuk bisa mendekat kepada Tuhan. Karena Tuhan akan selalu datang, akan selalu hadir khususnya kepada setiap kita anak-anak Tuhan yang mau taat, yang selalu berjaga-jaga, yang senantiasa taat, setia, berdoa dan melakukan kehendak Tuhan. Dan ketika kita sudah menerima banyak hal apa yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita, maka kita mau memuji dan memuliakan Allah, karena pada akhirnya segala sesuatu yang kita dengar, segala sesuatu yang kita lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dinyatakan oleh firman Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Demikianlah kiranya renungan Tuhan pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya membawa berkat bagi kehidupan kita semua. Mari kita ke Bethlehem, mari kita selalu mendekat kepada Tuhan, mari kita selalu melihat bahwa Tuhan selalu memberikan sukacita dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan untuk berkat renungan firman-Mu pada pagi hari ini, yang kembali mengingatkan kami bahwa sukacita kami sesungguhnya adalah ketika Engkau lahir ke dunia ini sebagai sosok manusia yang begitu sederhana, lahir dalam keadaan sederhana, diberitakan kepada orang-orang yang sederhana. Karena sesungguhnya Engkau Allah yang lahir untuk menyelamatkan seluruh umat manusia yang Bapa. Di dalam kesederhanaan Engkau memberitakan firman-Mu, Engkau mengabarkan kabar baik, Engkau membawa keselamatan dalam kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus selalu mau menjadi anak-anak Tuhan yang selalu bersuka cita melihat kelahiran Tuhan ke dunia ini, karena kasih Allah yang begitu besar terhadap setiap kami, sehingga kami beroleh keselamatan, setiap kami tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal ya Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur, kami mau menjaga sukacita kami terus, kami boleh terus selalu mendekat kepada Tuhan, kami mau selalu memuji dan memuliakan Tuhan, mengucap syukur dalam segala situasi, dalam segala keadaan, apapun kondisi kehidupan kami ya Bapa. Karena pada akhirnya setiap beban berat, persoalan, pergumulan, kami akan selalu mampu lalui, lewati hanya bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan sepenuhnya aktivitas kami ke depan ke dalam tangan-Mu. Pada pagi hari ini apa yang akan kami lakukan, kami yang bekerja, kami yang berusaha, kami yang berdagang, kami yang sekolah, kami yang kuliah, kami yang memiliki aktivitas di luar rumah, di dalam rumah, sepenuhnya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Apapun yang kami lakukan boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami, bagi kebutuhan kami, dan pada akhirnya nama Tuhan yang akan terus dimuliakan dan ditinggikan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.